ke Kota Lok Sumawe. Begitu juga dengan Pak Bupati terjebak di wilayahnya, sampai sekarang belum bisa keluar. Maka dengan kondisi hari ini, dengan suasana hari ini bisa connect langsung dengan pihak Metro TV dan dengan pemerintah pusat tentunya, ini sangat 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 terima kasih karena bisa menyampaikan kondisi Aceh Utara yang sangat bisa dikatakan seluruh Aceh Utara yang terkena dampak banjir yang sampai sekarang belum bisa akses seluruh kecamatan dan belum bisa akses antara kecamatan A dengan kecamatan B. Hanya beberapa kecamatan yang baru bisa akses lewat darat. Ya. Ya, Baik. Terus? ya Pak Tarmizi, kami juga turut prihatin atas situasi yang melanda Aceh saat ini di wilayah Anda khususnya Pak. Dari apa yang tadi Anda sampaikan Bapak, apakah ada korban jiwa ataupun korban hilang yang mungkin saat ini masih dicari oleh tim SAR gabungan? Ya, tentunya ada yang sudah ditemukan dan ada juga yang masih belum ditemukan menurut laporan di kecamatan-kecamatan. Tapi secara menyeluruh belum mendapatkan informasi yang akurat apakah masih ada yang belum ditemukan, tapi pastinya ada. Di sekitaran Muara Batu itu ada yang sekarang tadi baru dimandiin jenazah dan juga masih dalam pencarian dari sudah 3 hari dari musibah belum didapatkan. Itu masih dalam lumpur yang sangat tinggi, yang sangat dalam. Sekarang lumpurnya di pinggir rumah, di pekarangan kecamatan masing-masing yang memang agak sulit kita cari untuk mendapatkan. Sampai dengan saat ini Pak, apa kendala yang paling berat untuk mengevakuasi dan juga mendistribusikan bantuan di wilayah Aceh Utara? Ya, untuk evakuasi, alhamdulillah kalau evakuasi untuk para pengungsi atau para masyarakat sudah rata-rata di pengungsi. Tapi yang sangat terkendala adalah dengan logistik, dengan bantuan, dengan bahan bakunya, bahan masaknya. Ini yang sangat terkendala. Belum tercover seberapa persen pun, belum tercover ke seluruh kecamatan yang ada di Aceh Utara, belum ada. Itu yang sangat kewalahan, yang sangat bermasalah, karena awalnya memang koneksi telepon putus, terus koneksi darat pakai mobil juga putus. Ini yang sangat bermasalah sekarang itulah tentang logistik di pengungsi-pengungsi yang sehingga kita dapatkan laporan yang sudah bisa kita masuk, ada yang memang udah lapar, secara kasar kita bilang udah lapar. Anak-anak udah banyak sakit. Nah, Pak, dengan melihat situasi yang masih sangat parah tersebut, lautan genangan banjir juga masih tinggi di sana, cuaca tidak menentu. Apa hal prioritas utama yang saat ini memang dibutuhkan dan Anda punya harapan seperti apa mungkin dari pihak-pihak terkait di luar wilayah Anda untuk segera bisa membantu atau menolong Anda dan warga di sana? Baik. Baik, yang pertama tentunya sahabat saya tetap kepada logistik, karena pengungsi semua kecamatan ada di Manasah, di tempat-tempat yang tinggi di antara di kecamatannya masing-masing. Tentu logistik yang sangat penting tentang beras dan sebagainya, termasuk pakaian orang tua, anak-anak dan sebagainya. Yang kedua, kalau bicara akses, antara kecamatan A dengan kecamatan B itu juga putus. Artinya juga sangat membutuhkan untuk alat berat untuk kita geserkan lumpur-lumpur itu bisa akses mobil di jalan-jalan utama dulu, jalan-jalan kecamatan maksudnya. Itu pun belum bisa akses sekarang, antara kecamatan A misalkan dengan kecamatan lain belum. Hanya harus kita cari jalan-jalan di jalan kampung lah, jalan lain. Itu yang sangat penting. Tapi itulah yang penting sekali, sampai sekarang udah 3 hari, termasuk saya sendiri yang terkena dampak itu, tapi warga yang sudah saya keliling selama yang bisa pakai mobil, itu semuanya di pengungsi kosong dengan perlengkapan masaknya. Ya, belum kita bicarakan tentang kebutuhan pakaian anak-anak dan orang tua. Itu juga belum dengan obat-obatan, ya. Dengan obat-obatan, saya dapatkan laporan langsung ada yang sudah sakit. Kantong jenazah Dan kantong jenazah lagi itu masih sangat kurang, ya. Karena sekarang kadang-kadang ada yang masyarakat mendapatkan jenazah sudah di lumpur, dibawa langsung ke puskesmas tempat, terus nggak ada, karena udah 3 hari jenazahnya di dalam lumpur tersebut. Nah, terkait dengan petugas evakuasi atau tim evakuasi di sana, seperti apa Pak? Apakah cukup memadai atau seberapa yang memang harus dibutuhkan untuk kemudian bisa membantu warga dan menjangkau titik-titik yang terisolir dan paling terdampak banjir?
Ya, untuk evakuasi sebenarnya memang mau semuanya dibantu. Tapi karena terkendalanya spontan seluruh kecamatan sehingga tidak dapat mengakses ke kecamatan lain. Hanya kita bilang waktu kejadian sampai hari ini secara masing-masing kecamatan dulu dengan ketenaga, dengan pikiran warga dan masyarakat setempat masing kecamatan dulu. Untuk artinya kalaupun ada apa namanya BNPB, tim SAR dan sebagainya, ini bukan mereka nggak bergerak, tetapi nggak tahu bergerak kemana. Yang di sini butuh, di sana butuh, di sana butuh, begitu. Artinya sudah berusaha semaksimal mungkin bersama-sama, pakai speedboat, pakai apa namanya ban mobil ya, pakai lainnya sehingga itu udah masing-masing. Tapi alhamdulillah enggak, udah bisa, terevakuasi. Yang terjebak di dalamnya secara untuk evakuasi itu sudah tidak lagi, tinggal saja karena semuanya sudah ke tempat kamp pengungsi. Baik, baik Pak Tarmizi Panjang, Wakil Bupati Aceh Utara, terima kasih untuk waktunya bersama Breaking News Metro TV dan kita berharap segera dapat penanganan yang maksimal untuk warga di Aceh Utara, Pak. Salam sehat selalu dan salam untuk warga yang ada di sana, Ya baik, Pak Tarmizi. sebelumnya saya ingin menambahkan sebelum ingin menambahkan begini. Dengan laporan ini karena kemarin kami tidak ada akses untuk melaporkan secara langsung lewat lewat media seperti ini. Ini sangat berharap ya kalau bahas secepat mungkin tentang logistik dan lainnya secara laporan secara Aceh Utara khusus ini melaporkan sampai ke Bapak Presiden, kementerian dan sebagainya, kondisi acara terkini dan sekarang seperti saya sampaikan tadi. Ya, dalam kondisi sangat ini karena saya sebagai wakil bupati baru hari ini bisa akses ke Kota Lek Semoy. Ya, baru hari ini bisa akses lewat pakai mobil. Ya, begitu juga Pak Bupati. Maka dalam hari ini sangat terima kasih dan sangat berharap dengan perhatian khusus yang kondisi yang hari ini yang masih dalam pencarian beberapa jenazah yang belum kita dapatkan. Terima kasih. Pak Tarmizi. Ya, harapan kita semua apa yang Bapak informasikan dan apa yang Bapak sampaikan tadi benar-benar menjadi atensi ya bagi pemerintah pusat agar segera memberikan bantuan yang terbaik untuk warga di Aceh Utara. Terima kasih Pak Tarmizi Panjang untuk laporannya langsung, informasinya bersama Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Bagian terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik.
Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Sabtu ini dalam Go Healthy. Bahwa kolesterol yang tidak terkendali juga bisa mengganggu fungsi memori Anda. Angka kolesterol saya tinggi, di atas 200-an. Perubahan yang saya rasakan, kualitas tidur yang benar-benar maksimal. Lebih fresh, saya medical check up lagi dan angka kolesterol saya turun dan bagus. Simak perbincangan lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Sabtu 29 November, jam 7 malam. You're watching RT. Moscow. From Jakarta for RT. Indonesia. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Mam, ingat ya, kesehatan mata itu penting. Minum iFit untuk memelihara kesehatan mata keluarga dan anak di atas 1 tahun. Diproduksi dengan teknologi canggih dan bersertifikat halal. Ibu jeli, pilih iFit. Dari Lapi. Pemirsa, bencana banjir bandang yang terjadi di Jembatan Kembar atau Gapura Kota Padang Panjang membawa duka yang mendalam bagi keluarga korban. Betapa tidak, puluhan rumah yang ada di sisi kiri kanan jembatan ludes hanyut terbawa banjir bandang. Tony, warga Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, tak pernah menduga dalam sekejap rumah dan seluruh anggota keluarganya hilang terbawa banjir bandang. Sebelumnya, ia pamit bekerja kepada keluarganya, namun saat istirahat siang, ia berniat pulang ke rumah untuk makan bersama keluarga. Namun, siapa sangka rumah yang berada di dekat dengan jembatan kembar itu sudah hanyut terbawa banjir. Tony pun langsung berupaya mencari istri dan ketiga anaknya, namun tak juga ditemukan. Banjir bandang yang terjadi pada Kamis siang itu juga merenggut mertua Tony serta keluarga kakaknya. Berada di pos rondo katanya. Nah, kalau istri berada di rumah. Nah, masalahnya saya pergi jam 8 masuk kerja ke Hidayah. Nah, lepas itu saya berangkat balik kerja pas hari jam 12. Saya mau ke bawah mau makan. Saya tengok udah ludah semua, dan nggak ada satupun. Ya, kalau sampai sekarang kalau dapat harapan saya, mudah-mudahan atau hidup atau mati, mudah-mudahan ketemu. Peristiwa banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba memutuskan jalur lalu lintas Bukit Tinggi Padang. Banjir bandang yang menerjang jembatan kembar yang merupakan batas Kota Padang Panjang menelan banyak korban jiwa. Sejauh ini, 7 orang ditemukan meninggal dunia, sementara puluhan orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Padang Panjang, Am Fraser, Metro TV. Hari keempat pasca banjir bandang di Sumatera Barat, jembatan kembar yang semula tertutup material longsor dan tidak bisa dilewati, saat ini bagian salah satu jembatan sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Berikut liputan kontributor Metro TV, Am Fraser. Pemirsa, saat ini saya berada di titik lokasi bencana banjir bandang yang ada di Kota Padang Panjang. Tepatnya di jembatan kembar
gerbang perbatasan Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Di sini banyak menelan korban dan bahkan masih ada anggota keluarga yang kehilangan keluarga mereka. Dari catatan kelurahan menyebutkan bahwa ada sekitar 38 anggota masyarakat mereka yang belum berhasil ditemukan. Inilah kondisi terkini jembatan kembar yang ada di Kota Padang Panjang atau yang menjadi gerbang utama memasuki Kota Padang Panjang dari Kota Padang. Saat ini dari 2 badan jalan, salah satu sudah berhasil dievakuasi atau dibuka jalurnya oleh petugas dari BPBD, TNI, dan Polri. Dan sementara untuk jalur yang satu lagi, ini masih belum bisa dibuka aksesnya. Nah, untuk kondisi perumahan yang ada di sekitar sini, ini adalah musala yang menjadi tempat peristirahatan bagi pengendara jalan yang melewati jalan ini. Nah, di depan musala ini kita lihat masih ada tumpukan batu besar yang hampir sebesar musala itu sendiri. Jalur ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh atau Pekanbaru menuju Kota Padang. Dan karena kondisi ini tertutup, maka berapa hari terakhir jalan dari Padang Panjang atau Bukit Tinggi menuju Padang putus total. Ketahui bahwa di depan kita ini adalah terdapat berjejeran puluhan rumah warga atau warung-warung yang menjadi tempat favorit bagi pengendara untuk istirahat, sekedar minum kopi atau melepas lelah, baik untuk mendinginkan mesin kendaraan mereka ataupun untuk melepas lelah badan mereka. Nah, saat ini hanya tersisa 4 unit rumah saja yang masih bertahan dan tidak terkena oleh banjir bandang. Dan sementara kondisi normal sungai yang ada di pelataran ini adalah seperti itu. Dan sungai itu sangat jauh dari pemukiman rumah yang ada di sini. Banjir bandang yang terjadi pada Rabu siang itu tentunya mengakibatkan 2 kabupaten kota sekaligus yang terdampak, yakni Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Selain membuka akses jalan, relawan lainnya juga terus berupaya mencari puluhan warga yang diduga tertimbun material longsor atau terbawa arus. Dari Kota Padang Panjang, Amprizer Metro TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Breaking News Metro TV, dan tetap saksikan informasi update terkini isu-isu utama sepanjang hari ini hanya di Metro TV. Sesaat lagi Prime Time News akan hadir bersama Vera Baswan. Hanya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.
Mam, ingat ya, kesehatan mata itu penting. Minum iFit untuk memelihara kesehatan mata keluarga dan anak di atas 1 tahun. Diproduksi dengan teknologi canggih dan bersertifikat halal. Ibu jeli, pilih iFit. Dari Lapi. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Sesaat lagi, Prime Time News bersama Vera Bahasuan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh tôi tại tôi Selamat sore pemirsa, banjir bandang merendam puluhan kabupaten dan kota di 3 provinsi di Sumatera. Data BNPB, 174 orang dilaporkan meninggal dunia dan 79 orang masih dinyatakan hilang. Namun hingga kini pemerintah belum menetapkan sebagai bencana nasional. Informasi akan menjadi pembahasan utama dalam Prime Time News hari ini bersama saya Vera Bahasuan. Kita awali Prime Time News dengan Prime Flash. Presiden Prabowo Subianto memastikan dirinya terus memantau perkembangan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terkait kemungkinan penerapan status bencana nasional, Presiden memastikan pemerintah masih fokus melakukan pemantauan intensif. Prabowo menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara berkelanjutan. Pantauan melalui udara lokasi terjadinya banjir bandang di Sibolga, Sumatera Utara memperlihatkan material kayu yang terbawa arus aliran sungai menumpuk di bawah jembatan sungai. Lahan pertanian berupa sawah rusak akibat diterjang material lumpur. Selain itu turut merendam rumah ibadah, sekolah, dan memutus akses jalan. Sejumlah alat berat terlihat dari udara masih melakukan pembersihan puing-puing di lokasi. Tim SAR gabungan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berjibaku mencari korban banjir bandang yang belum ditemukan. Tebalnya lumpur membuat proses evakuasi berjalan lambat. Sebelum mengevakuasi korban, tim SAR gabungan sempat mengalami banyak kendala untuk menuju ke lokasi ini. Mulai dari akses yang terputus hingga jembatan yang rusak. Namun personel tetap melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 jam untuk mencapai lokasi.
tambah rame ah. Astagfirullah. Akses mana tuh ya? Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan 3 jasad korban banjir bandang di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Korban ditemukan di pelataran Batanganai. Hari ketiga pasca banjir bandang yang melanda jembatan kembar atau batas Kota Padang Panjang dengan tanah datar, tim relawan kembali berhasil menemukan 3 korban. Geser kemari. Korban pertama berjenis kelamin perempuan ditemukan di pelataran Batanganai dan 2 orang ditemukan di dalam mobil yang terbalik di pangkal jembatan kembar. Korban ditemukan saat tim berusaha untuk mengevakuasi kendaraan yang tertimbun material longsor. Korban langsung dievakuasi menggunakan alat berat dan selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Hingga saat ini total warga yang sudah ditemukan akibat bencana banjir bandang di Jembatan Kembar Padang Panjang mencapai 17 orang. Rekan-rekan, tolong geser rekan-rekan. Pemirsa, melalui pantauan udara di lokasi banjir bandang di Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, terlihat hampir seluruh wilayah terendam banjir dan lumpur. Material kayu yang terbawa arus aliran sungai juga terlihat menumpuk di beberapa titik. Dari pantauan udara yang dilakukan helikopter TNI Angkatan Udara, terlihat ribuan rumah di bantaran aliran sungai di Sibolga, Sumatera Utara rusak parah. Material lumpur merendam lebih dari setengah bangunan. Tidak hanya rumah warga, material lumpur juga merendam rumah ibadah, sekolah, dan memutus akses jalan. Tidak hanya lumpur dan bebatuan, banjir bandang di Sibolga juga menyisakan material kayu yang diduga hasil pembalakan. Sejumlah alat berat juga terlihat masih melakukan pembersihan puing-puing di lokasi untuk menemukan korban yang masih hilang dan memulihkan akses jalan. Sebuah video pantauan udara menunjukkan luasnya area yang terdampak banjir bandang di Pulau Sumatera. Jembatan hancur, jalan-jalan tertutup lumpur tebal, dan hampir semua bangunan hanyut terbawa banjir bandang. Melalui pantauan udara terlihat jelas luas wilayah yang terdampak banjir bandang di Pulau Sumatera yang disebut dipicu oleh siklon tropis Senyar. Jembatan-jembatan hancur, jalan-jalan tertutup lumpur tebal, dan hampir semua bangunan hanyut terbawa banjir bandang. Tidak hanya bangunan dan akses jalan yang hancur, aliran listrik dan komunikasi juga terputus total. Jumlah korban terus bertambah, tim penyelamat terus berjuang untuk mencapai daerah-daerah yang terdampak banjir bandang yang meluas ke 12 kota dan kabupaten di Sumatera Utara. Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi salah satu daerah terparah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Tim SAR gabungan sulit untuk mengevakuasi korban meninggal dunia karena tebalnya lumpur. Pemirsa, inilah upaya tim SAR gabungan saat berjibaku mengevakuasi korban meninggal dunia di Desa Tuka dan Desa Tanah Bolon di Tapanuli Tengah. Tebalnya lumpur membuat proses evakuasi berjalan lambat. Sebelum mengevakuasi korban meninggal dunia di desa ini, tim SAR gabungan sempat mengalami banyak kendala untuk menuju ke lokasi ini, mulai dari akses yang terputus hingga jembatan yang rusak. Namun demikian, personil tetap melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 jam untuk mencapai daerah yang terdampak.
Sementara itu di lokasi ini, tim SAR melakukan penyisiran dan menemukan sejumlah korban yang diduga terseret arus sungai. Berdasarkan informasi masyarakat, masih banyak korban berada di sekitar aliran sungai Tanah Bolon. Masyarakat yang terdampak longsor di wilayah ini juga berharap segera mendapatkan bantuan logistik, mengingat potensi kelangkaan sembako akibat jalur distribusi yang terputus. Banjir bandang yang terjadi di Aceh Barat, Aceh menyebabkan 2 desa terisolasi. Sejumlah jalan utama dan jembatan putus total diterjang derasnya banjir, sehingga bantuan pun sulit masuk ke lokasi. Banjir bandang menghanyutkan puluhan rumah termasuk kantor Kepala Desa Jambak, Kecamatan Pantai, Ceruman, Aceh Barat. Banjir bandang turut menyeret pepohonan dan kayu gelondongan dari hulu sungai. Sebagian warga dilaporkan terjebak di seberang sungai dan bertahan di titik-titik yang lebih tinggi dan sangat mengharapkan bantuan petugas untuk segera dievakuasi. Data BPBD Aceh Barat, sekitar 50 rumah hanyut dan 5.000 lebih warga terdampak. Warga juga sudah mulai kehabisan makanan dan pakaian. Menurut Kepala Desa Jambak, Laini Adi, banjir datang secara tiba-tiba dengan arus sangat kuat, sehingga warga hanya mampu menyelamatkan diri tanpa membawa harta benda. Petugas gabungan terus berupaya untuk menembus lokasi terdampak banjir, namun upaya petugas terhalang akses yang putus dan derasnya air sungai. Memang ada seta, cuma dindingnya aja yang tinggal. Kalau yang lainnya, kadang ini dalam longsor semua nih, di bawahnya ada air semua. Aset-asetnya gimana, Bang? Aset hilang total, karena dari sampai semalam nggak berani untuk kemarin karena airnya masih melintasi semua. Ini jam berapa, Bang? Mulai jam 10 kemarin. Pemirsa, ruas jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dan Sumatera Utara masih tertutup oleh material longsor. Puluhan kendaraan pun masih tertahan di Palupu, Kabupaten Agam. Akses jalan lintas Sumatera menghubungkan Sumbar dan Sumut pada Sabtu siang masih lumpuh pasca diterjang longsor. Alat berat saat ini masih bekerja membersihkan material longsor di 6 titik antara Bukit Tinggi dan Pasaman. Material longsor masih menutupi sepanjang jalan sehingga seluruh jenis kendaraan tertahan dan membuat ruas jalan tidak bisa dilalui. Akibatnya puluhan kendaraan tertahan di Nagari Gadut dan Palupu, Kabupaten Agam. Pengendara berharap ada penambahan alat berat untuk mempercepat evakuasi material yang menutupi jalan. Petugas kepolisian setempat mengatakan lokasi ini masih rawan longsor. Longsor balik. Dapat kita lihat bahwasanya alat berat saat ini sedang membersihkan material longsor di tepatnya di lokasi Padang Hijau. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar tetap berhati-hati pada saat melalui atau melintasi sepanjang jalan Bukit Tinggi Pasaman, yang mana informasi yang kami himpun bahwasanya masih ada titik longsor di arah Pasaman, itu di pendakian Kodok. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat tetap berhati-hati dengan curah hujan yang sangat tinggi, tentunya tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya pasca banjir bandang di Batubara, Sumatera Utara, sudah ada rekan kami Catur Haryono. Selamat malam, Catur. Bagaimana kondisi pasca banjir yang menerjang Batubara, Sumatera Utara? Bisa saya kabarkan saat ini saya berada di Desa Padang Gending, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Jadi dapat saya kabarkan bahwa sore ini kondisi air di sini sudah semakin naik dibanding pagi tadi. Jadi air sudah mengenangi badan-badan jalan. Sementara untuk di permukiman saat ini ketinggian air sudah mencapai 50 cm hingga 1 meter. Jadi bisa saya gambarkan pagi tadi ini merupakan salah satu posko pengungsian. Ini kemarin ada tenda pengungsian di sini, namun karena air naik
maka tenda pengungsian di halaman masjid ini dipindah ke tempat lain. Tera. Ya, lalu bagaimana penanganan korban banjir di sana? Apa yang paling dibutuhkan warga saat ini? Selain tadi Anda katakan bahwa lokasi pengungsian pun juga akhirnya dipindahkan, kemana saja titik pengungsiannya saat ini? Baik, Tera. Jadi kalau untuk tenda pengungsian saat ini ada di beberapa titik. Jadi untuk tenda posko induk, tadi saya pantau berada di Desa Simpang Dolok. Sementara untuk tenda-tenda keluarga itu berada di masing-masing desa. Jadi kalau yang di sini nih, di desa ini warga sudah 2 malam menginap di masjid. Jadi untuk kebutuhan saat ini yang paling dibutuhkan adalah logistik, bahan makanan, kemudian di sini juga banyak bayi yang membutuhkan makanan dan popok bayi, Tera. Ya, upaya penanganan banjir dari BPBD, BNPB maupun juga pemerintah daerah setempat seperti apa? Baik, Tera, untuk sementara ini penanganan masih sebatas kepada para korban banjir, yaitu dengan mengevakuasi ke tempat yang lebih aman, juga menyalurkan bahan-bahan makanan seperti ada beras, telur, dan mie instan yang akan digunakan di dapur umum. Jadi di sini juga sudah disiapkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi, Tera. Bagaimana dengan lokasi ataupun titik lainnya di wilayah Batubara, Sumatera Utara? Apakah masih ada wilayah ataupun titik yang terisolir? Baik, Tera, pantauan saya tadi di beberapa lokasi, khususnya yang berada di wilayah hulu, saat ini ketinggian air sudah berkurang. Namun di desa ini yang berada di wilayah hilir, malah sebaliknya ketinggian air semakin bertambah. Sementara kalau untuk daerah yang terisolir sampai saat ini tidak ada, karena masih seluruhnya masih dapat dijangkau. Baik, terima kasih Catur melaporkan langsung dari Batubara, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari keempat pasca banjir bandang pada Rabu lalu, jembatan kembar yang semula tertutup material longsor dan tidak bisa dilewati. Saat ini, salah satu jembatan sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Berikut liputan jurnalis Metro TV Am Fraser dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Pemirsa, saat ini saya berada di titik lokasi bencana banjir bandang yang ada di Kota Padang Panjang. Tepatnya di Jembatan Kembar, gerbang perbatasan Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Di sini banyak menelan korban dan bahkan masih ada anggota keluarga yang kehilangan keluarga mereka. Dari catatan Kelurahan menyebutkan bahwa ada sekitar 38 anggota masyarakat mereka yang belum berhasil ditemukan. Untuk mengetahui kondisi lebih lanjut, ayo ikuti perjalanan saya. Inilah kondisi terkini jembatan kembar yang ada di Kota Padang Panjang atau yang menjadi gerbang utama memasuki Kota Padang Panjang dari Kota Padang. Saat ini dari 2 badan jalan, salah satu sudah berhasil dievakuasi atau dibuka jalurnya oleh petugas dari BPBD, TNI, dan Polri. Dan sementara untuk jalur yang satu lagi, ini masih belum bisa dibuka aksesnya. Nah, untuk kondisi perumahan yang ada di sekitar sini, ini adalah musala yang menjadi tempat peristirahatan bagi pengendara jalan yang melewati jalan ini. Nah, di depan musala ini kita lihat masih ada tumpukan batu besar yang hampir sebesar musala itu sendiri. Jalur ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh atau Pekanbaru
menuju Kota Padang. Dan karena kondisi ini tertutup, maka berapa hari terakhir jalan dari Padang Panjang atau Bukit Tinggi menuju Padang putus total. Pemirsa, perlu juga diketahui bahwa di depan kita ini adalah terdapat berjejeran puluhan rumah warga atau warung-warung yang menjadi tempat favorit bagi pengendara untuk istirahat, sekedar minum kopi atau melepas lelah, baik untuk mendinginkan mesin kendaraan mereka ataupun untuk melepas lelah badan mereka. Nah, saat ini hanya tersisa 4 unit rumah saja yang masih bertahan dan tidak terkena oleh banjir bandang. Dan sementara kondisi normal sungai yang ada di pelataran ini adalah seperti itu, dan sungai itu sangat jauh dari pemukiman rumah yang ada di sini. Dan kita lihat di ujung sana itu adalah titik utama terjadinya banjir bandang, longsor yang menutup sungai sehingga bebatuan dan material longsor tersebut menghantam pemukiman rumah yang ada di depan sini. Bisa kita saksikan satu unit mobil, kita tidak tahu jenisnya apa, sudah terbalik terbawa banjir, bahan material banjir, dan rumah yang juga sudah hancur. Dan di sisi jembatan satu lagi kita juga lihat ada satu unit mobil juga dalam keadaan rusak jenis Suzuki. Nah, untuk jembatan yang satu ini belum berhasil dievakuasi material oleh tim relawan atau petugas. Nah, namun jembatan satu lagi ini sudah berhasil dibuka aksesnya dan bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Pada hari keempat ini, tim relawan BPBD serta TNI Polri dan relawan lainnya bertekad terus berupaya mengevakuasi material longsor yang menimbun badan jalan dan kedua sisi jembatan yang menghubungi Kota Padang Panjang dengan Kota Padang ini. Selain membuka akses jalan, relawan lainnya juga terus berupaya mencari puluhan warga yang diduga tertimbun material longsor atau terbawa arus. Dari Kota Padang Panjang, Ampraiser Metro TV. Pemirsa, Telkomsel memperkuat jaringan dan layanan untuk menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Upaya ini dilakukan guna memastikan pengalaman digital terbaik bagi seluruh pelanggan selama periode libur akhir tahun. Telkomsel siap menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan komitmen menyediakan jaringan yang lebih andal dan layanan pelanggan yang mudah diakses. Dengan semangat melayani sepenuh hati, Telkomsel menawarkan ragam produk serta promo khusus untuk mendukung pengalaman digital terbaik bagi masyarakat. Direktur Network Telkomsel Indra Madriatna memprediksi lonjakan traffic data paling tinggi akan terjadi pada momen Natal dan Tahun Baru, khususnya akses video streaming, media sosial, dan online gaming. Telkomsel akan memperkuat jaringan 4G dan 5G di 437 titik keramaian seperti pusat perbelanjaan, jalur mudik, bandara, pelabuhan, area residensial, dan rumah ibadah. Telkomsel juga mengandalkan teknologi 5G, AI, dan autonomous network untuk mempercepat penanganan gangguan serta menjamin kualitas layanan tetap optimal selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, 5G ini kita sudah menggelar 5.000 BTS 5G di seluruh Indonesia dan di 76 kota ataupun kabupaten, nah, terutama di Jakarta kita sudah lebih dari 3.000 BTS. Tentunya dengan layanan 5G dan juga beberapa teknologi seperti AI, kemudian autonomous network, kita terapkan untuk memberikan layanan yang terbaik. Demi kemudahan akses layanan, Telkomsel telah menyiapkan ratusan posko siaga yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Direktur Sales Telkomsel Stanislaus Susatyo mengungkapkan pelanggan dapat mengajukan keluhan, membeli kartu atau voucher mengisi pulsa hingga menukarkan poin di posko siaga. Telkomsel turut menyiapkan layanan digital seperti Grapari Online dan layanan live streaming 24 jam agar pelanggan bisa mengakses bantuan dari mana saja.
akan live streaming TikTok gitu ya, jadi pelanggan bisa lebih mudah selama 24 jam berkomunikasi dengan layanan kami. Kami juga mempunyai Grapari online, jadi kalau masuk ke telkomsel.com teman-teman bisa melakukan menanyakan tentang layanan. Direktur Marketing Telkomsel, Derek Heng, mengungkapkan beragam penawaran dirancang untuk memperkaya pengalaman digital lifestyle seperti Simpati, Halo, dan Bayu. Telkomsel juga memberikan akses premium channel TV, cashback instalasi internet, serta bonus tambah kecepatan bagi pelanggan IndiHome, EasyNet, dan Telkomsel Orbit. So our goal in marketing is to translate that into customer joy. Bikin pelanggan happy. We are under our spirit of serving wholeheartedly, melayani sepenuh hati. We look at how our customers actually spend this year-end holidays, and we're able and tailored our offers to match this festive lifestyle perfectly. Telkomsel terus berkomitmen menciptakan momen Natal dan Tahun Baru jadi lebih bermakna bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Pemirsa, tidak hanya di Aceh dan Sumatera, banjir bandang dan tanah longsor juga melanda Sri Lanka. Korban jiwa dilaporkan telah mencapai lebih dari 20 orang. Cuaca buruk di Sri Lanka terjadi sejak 1 minggu terakhir mengakibatkan waduk dan sungai meluap menerjang pemukiman warga dan juga fasilitas umum di Sri Lanka. Pusat Penanggulangan Bencana Sri Lanka menyebut bahwa 25 korban meninggal berasal dari 25 dari wilayah perkebunan teh, Pegunungan Badula, dan Nuwara Elia yang berjarak 300 km dari ibu kota Colombo. Sementara itu di Thailand Selatan, banjir parah mengakibatkan lebih dari 80 orang meninggal dunia. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, lebih dari 3 juta orang terdampak banjir yang meluas di 12 provinsi di Thailand Selatan. Pihak berwenang Thailand mengatakan jumlah korban meninggal dunia terbanyak terjadi di Nakhon Si Thammarat, Patthakung, Songkhla, Trang, Satung, Pattani, dan Yala. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meninjau lokasi bencana di Tapanuli Tengah. Bobi sempat berdialog dengan warga yang menjadi korban bencana. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Dipersembahkan oleh
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dipersembahkan oleh Tambah lagi ah. Astagfirullah. Akses mana tuh ya? Pemirsa, pasangan suami istri Manto dan Nur Aisyah dan 3 anaknya menjadi korban banjir bandang yang terjadi di desa Tolangjulu, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Rumah dan barang berharga lainnya hanyut di bawah derasnya banjir bandang. Hanya pakaian di badan yang bisa diselamatkan. Beginilah kondisi rumah Manto dan keluarganya yang nyaris rata dengan tanah, terkubur material lumpur. Manto dan keluarganya hanya bisa pasrah saat melihat kondisi rumahnya. Manto terlihat masih mencari barang-barang berharga lainnya yang mungkin masih bisa diselamatkan. Terlihat Manto mengumpulkan pakaian yang masih ada di reruntuhan rumahnya. Di balik lumpur yang tebal serta tumpukan kayu, Manto mengumpulkan pakaian keluarganya yang sudah bercampur dengan lumpur. Manto mencoba untuk mencuci pakaian tersebut karena menurutnya pakaian yang ditemukan mungkin masih bisa dipakai Manto dan keluarga. Manto berharap pemerintah daerah segera mengunjungi dan melihat desanya yang sudah rata dengan tanah. Bantuan pakaian dan sarana lainnya sangat diperlukan bagi warga korban banjir. Banjir yang dahsyat itu, banjir bandang yang dahsyat. Terus paginya udah habis ini semua. Udah hancur semua, udah habis. Barang-barang abang habis? Habis juga. Tersapu juga? Iya. Jadi barang-barang yang tersisa sekarang apa aja tuh bang? Yang tersisa cuman yang di baju sama yang perlu-perlu dari bawah itu.
Pemirsa, bencana banjir bandang yang terjadi di Jembatan Kembar Kota Padang Panjang menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Sejumlah warga masih mencari keluarga yang hilang. Ada juga yang harus merelakan dalam sekejap kehilangan keluarga tercinta akibat diterjang banjir bandang. Bencana banjir bandang yang terjadi di sekitar Jembatan Kembar Gerbang Kota Padang Panjang menelan korban tidak sedikit. Belasan sudah ditemukan meninggal dunia dan puluhan lainnya masih proses pencarian. Korban tidak saja warga sekitar, namun juga pengendara dan warga lain yang sedang istirahat ataupun melintasi kawasan tersebut. Maizulir, warga Bukit Tinggi, mengaku hilang kontak dengan orang tuanya yang berangkat dari Dumai menaiki travel menuju kampung halaman mereka di Sungai Geringing, Kabupaten Padang Pariaman. Selain mencari informasi melalui media sosial, Maizulir turut mengajak anaknya untuk langsung mencari ke rumah sakit dan posko-posko pengungsian yang ada di Padang Panjang. Barulah di posko kantor Lurah Silayang Bawah ia mendapat kabar bahwa travel yang ditumpangi ibunya dihantam banjir bandang. Dari 8 penumpang termasuk sopir, hanya 4 yang selamat. Kita cari ke rumah sakit IRC, ke rumah sakit apa namanya di satu lagi di Padang Panjang, penampungan di SD apa namanya, terus ke sini. Terus ada dapat informasi? Itu ada di sini lah dapat informasinya, katanya ada itulah supir travel itu kemarin bilang ada korbannya masih ada lagi 4 lagi katanya di mobilnya terjebak di lokasi apa yang kejadian itu katanya. Kemana saja rencana mau mencari lagi, Pak? Itulah mana apa kasih informasi, apalagi standby lah di rumah sakit menunggu. Tony, warga Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang, tak pernah menduga dalam sekejap rumah dan seluruh anggota keluarganya hilang di bawah banjir bandang. Seketika, Tony pun syok tak berdaya mengingat istri dan anak-anaknya yang ia tinggal pergi kerja di Kota Padang Panjang sudah meninggal dunia. Tony pun dengan cepat sadar dan berusaha mencari istri dan anak-anaknya, namun tidak ditemukan. Waktu itu mereka sedang berada di mana? Berada di pos Rondo katanya. Nah, kalau istri berada di rumah. Nah, masalahnya saya pergi jam 8 masuk kerja ke Hidayah. Nah, lepas itu saya berangkat balik kerja pas hari jam 12. Saya mau ke bawah mau makan. Saya tengok udah ludah semua dan nggak ada satupun. Sampai saat ini kira-kira apa harapan Bapak? Ya, kalau sampai sekarang kalau dapat harapan saya mudah-mudahan atau hidup atau mati, mudah-mudahan ketemu. Peristiwa banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba ini selain memutuskan jalur lalu lintas Bukit Tinggi Padang, juga mengakibatkan belasan rumah warga hanyut dan menelan korban jiwa. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Fraser, Metro TV. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meninjau lokasi bencana di Tapanuli Tengah pada Sabtu siang. Bobi sempat berdialog dengan seorang ibu yang menjadi korban bencana. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution datang ke lokasi bencana di Tapanuli Tengah bersama Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam 1 Bukit Barisan. Mereka meninjau langsung ke beberapa titik lokasi bencana. Di tengah tinjauannya, Bobi didatangi seorang ibu-ibu yang menjadi korban bencana longsor dan banjir bandang di Tapanuli Tengah. Bobi pun langsung berinteraksi dengan warga tersebut. Sementara itu, tim gabungan Polda Sumut dan Kodam 1 Bukit Barisan terus melakukan pencarian korban dan juga membersihkan puing-puing longsor dengan menggunakan alat berat. Sementara itu, bantuan juga terus disalurkan untuk korban bencana.
Melalui pantauan udara di lokasi banjir bandang di Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, terlihat hampir seluruh wilayah terendam banjir dan lumpur. Material kayu yang terbawa arus aliran sungai juga terlihat menumpuk di beberapa titik. Dari pantauan udara yang dilakukan helikopter TNI Angkatan Udara, terlihat ribuan rumah di bantaran aliran sungai di Sibolga, Sumatera Utara rusak parah. Material lumpur merendam lebih dari setengah bangunan. Tidak hanya rumah warga, material lumpur juga merendam rumah ibadah, sekolah, dan memutus akses jalan. Tidak hanya lumpur dan bebatuan, banjir bandang di Sibolga juga menyisakan material kayu yang diduga hasil pembalakan. Sejumlah alat berat juga terlihat masih melakukan pembersihan puing-puing di lokasi untuk menemukan korban yang masih hilang dan memulihkan akses jalan. Banjir bandang dan longsor di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat membuat jalur lintas Sumatera putus total. Proses penanganan jalan masih terus dilakukan. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ifdal Amal. Selamat malam Ifdal, bagaimana proses penanganan akses utama Padang Bukit Tinggi saat ini? Baik, selamat malam Vera dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dapat saya sampaikan bahwa akibat dari banjir bandang dan juga tanah longsor di area ini yang melanda Lembah Anai sekitar 2 hari lalu, tepatnya pada tanggal 27 November 2025, jalur lintas Sumatera yang menghubungkan antara Padang dan juga Bukit Tinggi lumpuh total, dan saat ini saya masih mendapatkan kesulitan sinyal untuk berada mendekat di jalur yang terdapat patahan. Akan tetapi dapat saya gambarkan bahwa di belakang saya ini ada salah satu rumah makan dan juga tempat penginapan, bangunan-bangunan yang biasa dikunjungi oleh para wisatawan di Lembah Anai ini. Lebih tepatnya bisa dilihat bahwa mati listrik karena memang material-material yang dibawa oleh arus sungai dari atas itu membawa material yang cukup besar seperti batu-batuan serta pohon-pohon tumbang dan bangunan-bangunan lainnya begitu. Dan untuk saat ini memang masih sedang dilakukan perbaikan ataupun penanganan dari segi jalurnya sendiri, karena memang jalur ini merupakan akses utama nasional yang menghubungkan antara Padang dan juga Bukit Tinggi, yang merupakan akses yang sangat vital pada perekonomian di Sumatera itu sendiri. Akibatnya karena lumpuh totalnya jalur lintas Sumatera ini, bagi para masyarakat yang hendak menuju Bukit Tinggi dari arah Padang harus memutar melalui Kabupaten Solok yang waktunya itu bisa memakan 3 jam lebih lama daripada waktu biasanya memutari bukit untuk bisa sampai di Bukit Tinggi maksud saya. Lebih lanjut tadi juga saya sempat berbincang dan mewawancara oleh pihak Bina Marga yang mengurus wilayah 1.1 Sumatera Barat, yaitu wilayah Padang Bukit Tinggi, yang menyatakan bahwa akan melakukan penanganan ini secepat-cepatnya sekitar
7 hari untuk bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 terlebih dahulu, 1 jalur begitu, karena untuk memulihkan roda ekonomi di Sumatera itu sendiri, Sumatera Barat itu sendiri maksud saya. Dan memang karena adanya lumpuh total ini, harga BBM dan juga harga pangan cukup terganggu begitu, berdasarkan kesaksian dari warga-warga sekitar yang tadi saya juga sempat berbincang-bincang, mengatakan bahwa ada lonjakan harga di komoditas cabai dan juga komoditas-komoditas lainnya. Lebih lanjut, untuk penanganan di akses utama nasional ini sendiri dikerahkan mesin ekskavator sebanyak 5 ekskavator untuk memperbaiki jalannya dan mengangkat patahan-patahan aspal dari banjir bandang yang melanda di Lembah Anai ini, dan juga akan mengerahkan 6 ekskavator lainnya untuk melakukan perbaikan alur sungai supaya bisa lebih baik lagi. Kemudian kalau bisa saya sampaikan bahwa untuk data korban yang terkini yang saya peroleh begitu dari BPBD, terakhir ada 61 korban jiwa, korban meninggal dunia, dan 90 masih dalam tahap pencarian. Kendati demikian, memang korban yang ada di sini, yang ada akibat dari peristiwa di Lembah Anai ini, tidak ada korban jiwa. Akan tetapi memang kalau kita ke arah sana sekitar 1-2 km itu kita akan tiba di yang namanya Jembatan Kembar, yang mungkin sering kita tahu pemirsa, beredar di media sosial, itu hancur parah. Akibatnya para korban jiwa yang ditemukan oleh pihak tim gabungan itu adalah korban yang terbawa dari arus sana. Tercatat di Padang Pariaman ada sebanyak 33 korban jiwa yang terbawa arus. Untuk sementara demikian, Vera, kami akan terus mengupdate bagaimana peristiwa bencana di Padang, di Sumatera Barat maksud saya. Baik, terima kasih Ifdal Amal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, di antaranya dengan informasi warga negara Indonesia yang meninggal dunia akibat kebakaran sesaat. Dipersembahkan oleh, didukung oleh kawan kita angkat secangkir kopi bersama, kopi kebanggaan kita rasa Indonesia nikmat. Top kopi susu, top kopi susu, ini kopinya orang Indonesia. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top kopi susu, kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Vino, D-nya apa? Bisa Vino Gaya Bastian, Vino Gold Bastian. Kalau yang ini, Vino Grand Prize Bastian. Terus nabung dan transaksi, terus menang bareng Vino Gebiar Hadiah BCA. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Simfoni Perdamaian. Perayaan musik yang dikemas dalam bentuk konser simfoni Galasio yang menghadirkan orkestra lintas genre hingga monolog tokoh inspiratif. Melalui musik, tayangan visual bernarasi kemanusiaan dengan tema Journey with Empathy. Kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia, menghadirkan perjalanan emosional hingga ajakan untuk bergerak bersama menjaga kemanusiaan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran.
Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Grand destinations await. Mitsubishi Destinator. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya, bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng, hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Back to reality. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Sabtu ini dalam Go Healthy. Bahwa kolesterol yang tidak terkendali juga bisa mengganggu fungsi memori Anda. Angka kolesterol saya tinggi, di atas 200-an. Perubahan yang saya rasakan, kualitas tidur yang benar-benar maksimal. Lebih fresh, saya medical check up lagi dan angka kolesterol saya turun dan bagus. Simak perbincangan lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Sabtu 29 November, jam 7 malam. Merayakan seperempat abad Metro TV, People of the Year 2025 hadir untuk mengapresiasi para tokoh yang berdedikasi, berkontribusi, dan mengukir prestasi bagi negeri dengan kategori perdamaian, kemanusiaan, kesejahteraan, lifetime achievement, dan Person of the Year. Siapakah peraih penghargaan People of the Year 2025? Saksikan dalam Newsline mulai 25 November hingga 8 Desember. Q&A bersama Krisdayanti, eksklusif di Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, warga negara Indonesia yang meninggal dunia akibat kebakaran apartemen di Wang Fuk Court, Hong Kong bertambah 5 orang. Total warga negara Indonesia yang tewas menjadi 7 orang. Sementara itu operasi penyelamatan dan penyaluran bantuan korban kebakaran masih terus dilakukan. Hal ini diketahui setelah KJRI Hong Kong mendapat konfirmasi polisi Hong Kong. KJRI Hong Kong berkomunikasi dengan keluarga korban WNI. KJRI juga bekerja sama dengan pemerintah setempat terkait dengan penanganan jenazah. Sementara itu operasi penyelamatan dan penyaluran bantuan untuk korban kebakaran apartemen di Hong Kong masih terus dilakukan. Pihak berwenang menyatakan kebakaran di kompleks apartemen di Tai Po berhasil dikendalikan. Pihak berwenang Hong Kong membuka 9 shelter untuk menampung warga yang menjadi korban kebakaran. Sementara itu bantuan juga datang dari komunitas dan organisasi di Hong Kong yang memberikan bantuan kebutuhan pokok. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meninjau langsung lokasi banjir di Kabupaten Pidi Jaya Aceh pada Sabtu siang. Kunjungan Menhan untuk memastikan penanganan terhadap warga terdampak banjir dapat dilakukan secara cepat. Menhan tiba menggunakan helikopter Puma milik TNI bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto, Didit Prabowo, dan rombongan lainnya.
Di lokasi tersebut, Menhan Syafri dan rombongan berdialog langsung dengan warga yang menjadi korban banjir. Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke posko pengungsian, salah satunya di Gedung Serbaguna Tengku Cipante Gelima. Syafri Syamsuddin mengatakan setelah melihat langsung situasi di lapangan yang memprihatinkan dan membutuhkan penanganan cepat, Kemenhan bersama TNI akan segera mengirim bantuan logistik, pakaian, obat-obatan, serta air bersih. Sementara itu proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah akan dilakukan setelah tahap tanggap darurat selesai dilaksanakan. Mulai hari ini sampai seterusnya kami TNI mulai hari ini dan seterusnya akan mengirim pertama pakaian untuk seluruh pengungsi, perempuan, anak-anak dan laki-laki. Kemudian obat-obatan segera kami kirim. Yang ketiga adalah makanan. Ya. Nah, yang keempat adalah air untuk minum. Ya. Nah, yang selanjutnya cara untuk mengirim supaya cepat, Panglima TNI akan mendrop dari udara. Pemirsa, Bank Syariah Indonesia menyatakan seluruh jaringan kantor cabang BSI, agen hingga mobile banking Beyond by BSI telah siap melayani pembayaran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Dipersembahkan oleh didukung